Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah ditelanjutkan dengan sholat taraweh di Masjid Babus Salam Kriah Bayangkara yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, dan ibadah kebaikan kita, semoga amaliyah kita diberi oleh Allah barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua agama pasti punya yang namanya kitab suci atau yang dianggap suci. Orang Kristen punya namanya Injil, orang Hindu punya namanya Weda, orang Buddha punya namanya Tripitaka, orang kebatinan pun punya namanya Dharma Gandulwa. Maka Islam punya Al-Quran. Hari ini Ramadan senantiasa kita jadikan momentum di waktu sholat taraweh tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kesempatan yang singkat Bapak Ibu, tidak saya jelaskan turunnya bagaimana, detaknya bagaimana, namun yang saya sampaikan, kenapa Al-Quran menjadi kitab suci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam harus tahu, biar kita enggak buta, kenapa kita ini kitab sucinya Al-Quran. Dan sampai saat ini pun kita menjadikan kekuatan dalam Al-Quran. Ada beberapa hal di dalam Al-Quran para jamaah. Yang pertama, isi Quran itu banyak konsep-konsepnya yang mengandung fitrah manusia. Sejalan kitab suci agama apapun, kalau itu tidak ada kondisinya fitrah manusia, bukan dianggap kitab suci. Al-Quran ini sangat aspiratif sekali dengan fitrah manusia. Bapak-bapak ini kan insya Allah fitrahnya senang sama wanita. Yang wanita pun juga senang sama laki-laki. Yang laki-laki pun juga beneran senang sama perempuan. Begitu hebatnya Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, kalau kamu laki perempuan senang, ada wadahnya. Quran pun menyebutkan nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada pegangan kitab suci agama lantas tidak aspiratif fitrah manusia, penganutnya nggak boleh nikah, ini kan ngelawan fitrah. Malah di Islam diajarkan kita ini untuk nikah, senang laki, senang perempuan, fitrahnya monggo nikah. Dan di situ pun sungguh banyak sekali ayat-ayatnya. Bapak Ibu, kalau waktu akad nikah, jenengan Pak Mudin, ini kan ini desa ikut kecamatan Taman salah ya. Sukodono ya, Sukodono ya. Kalau para bapak ibu waktu ngakatkan anak itu kan tidak terasa, sementara yang diakatkan
pengantin pria itu nggak terasa kalau yang dibaca itu kan Quran. Pak naibnya megang tangannya mempelai prianya sambil ngomong, uzawwijuka ala ma amarallahu bi imsakin bi ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Rata-rata orang mau nikah kan nggak tahu artinya, ngertinya cuma sah semuanya ya. Itu ayat itu apa yang dibaca, hebat. Uzawwijuka ala ma amarallahu bi imsakin bi ma'rufin, maka engkau dinikahkan oleh Allah atas perintah Allah. Nikah ini perintah Allah, nikah itu perintahnya Al-Quran, bukan perintah orang tua semata. Allah pun juga sangat senantiasa memberikan kita ruang fitrah manusia. Kalau kamu nikah, hendaklah berbuat apik. Kalau andai kata nanti nikahnya nggak sambung, umpama kamu itu cerai, bima'ruf, cerai juga yang bagus. Makanya kalau ada orang nikah, jangan kita ini sering ngomel, nanti malati. Kalau panjenengan diajak iring-iring ke manten, yang laki-laki dari Gria Bayangkara, dapat orang Jombang sana yang ngikuti satu bus bu, karena di Gria Bayangkara anak laki ini sungguh juga lumayan, walaupun nggak patek ganteng, lumayan terkenalnya. Nyampe di Jombang, temu kemanten, dapat anak Jombang yang putih, ya Allah, cantik jelita, ngono iku lho sing ngeterno kemanten, gak tau ndungoblas. Malah ngomong, ya Allah, sakno sing wedok rek temen sakno sing wedok. Ya Allah, kok iso oleh arek iki, ya Allah ya. Merem semedok temen merem, Mbak, temen merem. Nang Gria Bayangkara lho gak payu arek iki arek. Kok iso arek Jombang wayu temen arek picek wae ngono ya Mas. Mereka enggak ngerti kalau Quran udah menjodohkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Contoh kecil kalau Al-Quran ini sungguh fitrah. Mudah-mudahan para bapak ibu yang ada di Masjid Babu Salam ini cinta sama Al-Quran ilah yaumil qiyamah. Amin. La yamassuhu illal mutahharun. Saking hebatnya Quran ini suci, megangnya pun harus orang yang suci. Saking hebatnya Quran ini yang suci luar biasa. Pak, Ibu, dulu waktu kita kecil, saya kecil, Ustaz Hasan Soleh ini kecil, insya Allah diajarkan sama guru ngaji kita megang Al-Quran itu di dada. Bener ya Pak? Kitab yang lain kan enggak. Kitab yang lain kan ada di kelei jemaah sekalian. Al-Quran sungguh di dada. Kalau habis baca Quran, Sodaqallahul Adim dicium. Bukan tanpa maksud Pak. Kenapa sih dicium? Agar kita cinta Al-Quran. Kenapa kita bawa lewat gini, bawanya di dada? Agar hati ini punya Al-Quran. Luar biasa guru-guru kita mengajarkan lewat Al-Quran. Hingga Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan, kalau baca Al-Quran sambil ngomong, tolong ngomongnya pakai koma. Kadang-kadang mak-mak di rumah lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, anaknya datang, mah minta uang mah. Zalikal kitab jika itu lemari gun jika duwe. Zalikal kitab bojo akeh-akeh 1000 wae jika ngono ya. Zalikal kitab la raib ketemu tak goblok kanya narep. Mosok ono zalikal kitab goblok. Karena sucinya Al-Quran bunda, emak-emak yang saya muliakan, kalau mau ngomong ayat dulu baru ngomong. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan titik Pak, baru ngomong. Ini ayat Al-Quran. Oleh karena itu para bapak
ibu yang saya muliakan, hebatnya Al-Quran yang hari ini kita peringati, jamaah Masjid Babus Salam yang luar biasa. Sekali lagi, satu, Al-Quran itu kita sucikan karena isinya banyak mengandung fitrah manusia. Bukan hanya fitrah manusia Pak, tapi fitrah manusia kayak makan, puasa saja Pak. Di dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan mulai yaitu fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Fitrah. Bukan diajarkan kita ini apa jamaah sekalian, puasa ngebleng, Allahu Akbar, berangkatnya subuh, nanti puasanya subuh, berbukanya subuh. Yakin jenengan sama Islam gak cinta? Itu agama tamateni uang lah jamaah sekalian. Islam sungguh hebat jamaah. Fitrah kita ini makan, diperintah oleh Allah juga makan. Tinggal kita ini para bapak ibu yang saya muliakan, dalam kondisi yang sangat singkat lewat ceramah Ramadan ini, apa sih misinya Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW? Misi yang pertama, Quran itu banyak diisi oleh misi tauhid. Tauhid itu keimanan, maknanya iman banyak dipercayakan oleh Allah agar kita ini punya kekuatan lewat Al-Quran. Bapak Ibu, kalau panjenengan tahu Quran ini, siapapun orang belajar Al-Quran diberi oleh Allah bisa. Walaqad yassarnal Quran. Allah udah janji, sungguh-sungguh siapa orang yang mau belajar Al-Quran tak mudahkan. Bukan hanya baca Qurannya, mau hafal Quran dimudahkan. Bukan hanya orang-orang yang lengkap, orang-orang yang terbatas pun asal dia mau belajar Quran dimudahkan. Bapak Ibu pernah tahu di RCTI anak-anak kecil tahfidz Al-Quran? Kan pernah ada ya Pak? Yang kemarin saya sempat terharu, si Nadif dari Banyuwangi yang kakinya terbatas 7 tahun bisa hafal Al-Quran, Masya Allah. Yang kapan hari anak Jakarta yang mereka itu nggak bisa berpikir otaknya karena ada sesuatu kejanggalan otaknya yang diciptakan oleh Allah. Begitu hebatnya dia hafal Quran jemaah. Yang kita ngapunten sempurna hafal Quran bolak-balik cuma kulhu tok ayat. Kul huwallahu ahad. Lek gak ngono kul adibirabil falak, maksimal apalnya trikul. Kul huwallahu ahad, kul adibirabil falak, wadribin nas. Lek salat bolak-balik kul huwallahu ahad. Makanya tarawih di mana-mana pastikan terakhirnya kan kul huwallahu ahad. Enak malaikat gak pegel-pegel nyatet jamaah sekalian. Malaikat tahu langganan niki rakaat kedua mesti kul huwallahu ahad kan itu jamaah sekalian. Para bapak ibu yang saya muliakan, misi tauhidnya di mana? Panjenengan terutama adik-adik yang muda diajarkan oleh Allah kalau Allah itu zat yang maha kuasa. Saya ingat tauhid ini Pak, para bapak ibu, di Al-Baqarah 183 itu kan perintah sholat. Saya ajak perbincangkan dikit di majelis yang mulia ini. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 187. Indahnya Al-Quran menyampaikan misi di hadapan umat manusia. Siapapun orang, kata Allah, ayo ditantang Allah di Al-Quran. Kalau kamu pinter, hebat, buat ayat kayak saya. Quran ini bukan tidak ada intervensi manusia yang buatnya, mutlak dari Allah. Hari ini Pak adalah peringatan Al-Quran diturunkan Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Lailatul Qadar
itu Al-Quran jumlahnya wahidatan, satu kompleks sudah Al-Quran. Hari ini kita perintahkan, kita peringati adalah Al-Quran secara berangsur-angsur jamaah. Bapak Ibu, jenengan harus tahu Qurannya tadi Al-Baqarah 183 sampai 187. Jenengan kalau apal ayatnya itu beda dengan Quran buatannya Musallamatul Kadzab. Dulu Musailamah mau menghapuskan Al-Quran, mencetak Quran sendiri, gawe Quran dewe. Begitu gawe Quran sendiri, semua orang pada tertawa karena ayatnya ayat lucu. Dia buat surat namanya surat Al-Fil, maknanya gajah. Al-Fil, gajah. Musailamah buat ayat di nurul Al-Quran, wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah gitu. Masya Allah, jangan gak usah Musailamah, anak-anak saya di sini pun bisa kalau buat ayat gajah. Apa itu gajah? Gajah itu terusannya, lanjutannya, suratnya, Al-Filnya Musailamah. Gajah itu punya belalai panjang, gajah itu punya buntut. Arek TKI sojamal kan gitu ya. Saudara yang saya muliakan, maka tauhid yang tadi saya sampaikan lewat kesempatan tadi para bapak ibu yang saya muliakan, Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 183 bicara puasa, 184 bicara orang kalau puasa sakit ada dendahnya, maksudnya ada kafaratnya. 185 Al-Baqarah tentang masalah Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan. 186 Al-Quran gak ngomong belas masalah puasa, gak ngomong belas masalah Ramadan, malah ngomong tauhid. Wa idza sa'alaka ibadi, Muhammad, kalau ada hambaku tanya Muhammad, anni, tentang aku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, mana ada kitab suci ngajak dialog umatnya? Mana ada kitab suci ngajak dialog kepada hamba-hambanya sampai bertanya, wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, kalau ada hambaku bertanya andi tentang aku Muhammad, fa ini qarib, maka katakan aku dekat Muhammad. Terus bagaimana caranya ya Allah biar tahu kalau engkau dekat? Uji budak watadai idadaan, maka berdoalah mereka dungo nanggone aku, fa ini qarib, doalah kepadaku. Ujibud da'wata da'i idadaan, dungo nang aku idadaan, berdoalah kepada aku, kata Allah. Bapak Ibu, kenapa sih itu ayat kok nyempil di antara ayat puasa? Orang tuh kalau Ramadan Pak minta kepada Allah, bisa dibuktikan jamaah kalau itu ayat kalimatnya akunya, sayahnya Allah itu 7 kali. Ini ayat yang luar biasa kita berbincangkan. Gak ono ayat Al-Quran yang menyebutkan Allahnya 7 kali selain Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya, satu aku, ya kan, ani tentang aku, dua, fa ini qarib, sesungguhnya aku itu dekat, tiga, ujibu da'wata, maka aku yang keempat mengijabai doa, idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku, lima, falyastajibuli, maka hendaklah mereka melakukan perintah-perintahku, 6, wal yu'minu bi, dan dia percaya dengan aku,
7 la'allahum yarsudun, maka mereka akan mendapatkan kebenaran dari Allah. Otomatis Pak, kata ahli tafsir, kalau orang berpuasa itu doanya kepada Allah 7 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang hari ini mau ujian, mas-mas yang saat ini repot cari kerja, mumpung Ramadan, dungo sing wakeh, karena 7 kali lipat doanya pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mumpung Ramadan, berdoalah yang kuat di hadapan Allah. Lebih-lebih ini udah separuh Ramadan. Anggaplah Bapak Ibu, Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Agar kita semangat ibadahnya, anggap ini Ramadan yang terakhir. Karena belum tentu kita tahu tahun depan kita masih ada. Belum tentu kita tahun depan ada umurnya. Anggap jamaah, ini mumpung Ramadan ini yang luar biasa. Perkuatlah kita, 7 kali doanya jemaah dikuatkan. Yang doa untuk kerjaan, belum ada kerja sekarang mas, falyastajibuli asal poso ya adik-adikku. Yang kedua baca Quran, ojo tiktokan terus saya. Poso tiktokan aja, masya Allah. Maca Quran itu lemot, tapi kalau tiktokan tuh kuat, masya Allah. Ibu-ibu yang saya muliakan, kuatkan hari ini 7 kali lipat doa jenengan dijabah oleh Allah semata. Itu nilai tauhidnya. Yang kedua, isi Quran itu banyak masalah, yaitu sifat pengobatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, tidak ada suatu hal yang luar biasa kalau nggak ada Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi ketika usai perang, dia itu karena nggak ada apa-apa, selesai perang, ada seorang yang kaya, anaknya sakit. Dia bikin sayembara, siapa orang yang bisa menyembuhkan anak saya, maka anak saya sembuh, dia aku akan beri apa permintaannya. Sahabat ingat, Al-Quran sifat, Quran itu obat, Quran itu tomboh. Begitu dia datang ke rumah orang yang kaya, mana yang sakit pak? Ini anak saya. Semuanya kompak jamaah. Ayo kita bacakan Fatihah ya. Ini mbak yang sakit, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah. Ridhonya Allah sembuh. Sama pak bu, mumpung Ramadan, kalau punya anak nakal, ngapunten anak kok rodok-rodok gak beres, mumpung Ramadan baca Fatihah. 1 anak 1 Fatihah, 1 anak 1 Fatihah. Tiap ba'da sholat insya Allah ijabah. Ojo pakai nama jamak, khususon anak-anak saya. Ya Allah, berikanlah anak saya solih soliha. Al-Fatihah. Sinyalnya rodok lemot pak. Kalau jenengan mau 4G, 3G, 4G, 5G jenengan 1 anak 1 Fatihah. Nyuwun sewu, jangan dipakai nama panggilannya, ngapunten. Jangan pakai nama panggilannya, jangan namanya Aisyah, panggilannya di Gria ke Bayangkara Ica. Jenengan Fatihah khususon Al-Fatihah untuk Ica. Al-Fatihah insya Allah gak nyampe, karena nama Ica di Pondok Jati adalah hebat jamaah sekalian. Kuatir nyasar Ica sing dini kira-kira. Kalau bisa jenengan pakai nama lengkapnya, khususon anak saya. Anak saya kan binti Aisyah Al-Fatihah. Anak saya Ahmad Rianto Al-Fatihah. Apalagi nama panggilan, insya Allah malah gak ijabah, khususon penceng Al-Fatihah. Tambah penceng jamaah sekalian. Al-Fatihah pak, sifat obat. Kalau ketika saatnya ngapunten ada orang mau wafat, soro,
Ya Allah, anak putune maca Yasin gak mari-mari. Diwacana Yasin merek merem ya Allah. Diwacana apa meneh ya Allah, Mak. Sampeyan maca Allah, Mak. Maca Allah, Mak. Maca Allah. Padahal orang yang wafat jamaah sekalian, kalau dia udah ngomong Allah terakhir, jangan lagi diajari lagi, jangan ditalkin lagi. Kalau udah ngomong Allah, stop. Kita baca doa saja. Biarkan orang tua itu, orang tua kita, orang tua siapapun, manakala ada mau wafat, udah bisa ngomong Allah terakhir kalinya, stop. Biar dia jadi ahli surga. Lek jenengan paksa terus nanti malah bahaya. Allah terus mah Allah, sing banter mah Allah, menek mah Allah. Akhirnya mah ngomong nak aku ngelak nak ST nak. Jawabnya ST anak seger nak, langsung mati jamaah sekalian. Berarti akhir hayatnya ngomong seger, gak ngomong mati jamaah sekalian. Walaupun ngomong la ilaha illallah, akhir hayatnya seger, ya insya Allah ya seger aja jamaah sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, bacakan Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Terus zalika takdirul azizil alim. Baca Yasin A sampai Z. Waktu ayat wasyamsu tajri li mustaqarril laha, baca 14 kali. Mohon hatinya ngomong, ya Allah, berikanlah ibunda saya, ayahanda saya takdir yang baik ya Allah, takdir yang baik ya Allah. Ngapunten jamaah, bukan Quran mateni wong, bukan. Tapi ketika saatnya kita ini galau, bagaimana kondisinya, wis gak usah ngomong puisi na Gusti Allah, ya Allah kula ikhlas ya Allah, lek ancen waras-warasaken ya Allah, lek ancen mati patenono ya Allah, ngono jamaah sekalian. Gak usah begitu kita jamaah, baca aja wasamsu tadi, masya Allah. Yang ketiga jamaah, sebagai akhir saya sampaikan, Quran itu isinya banyak banget tentang masalah alam. Allahumma sholli ala Muhammad. 80% isi Al-Quran Pak bicara esak. 80% isi Al-Quran bicara ilmu alam. 80% Islam itu Al-Quran mengajarkan ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan. Profesor William Brown dari Inggris masuk Islam gara-gara neliti ayat Allah dawu yusabbihus sama isab'a wal ardi wa ma fihinna. Sebagai akhir saya ceramah ini, Al-Quran dawu kalau seluruh langit yang ketujuh dan seluruh bumi isinya yusabbih, itu dia bertasbih subhanallah. William Brown Pak, begitu lihat kenapa ya tumbuhan ini kok terus tumbuh punya buah, punya ranting, ada apa di dalamnya? Kalau manusia itu ada gizinya, ada ruhnya. Apakah tumbuhan sama? Karena itu makhluk hidup. William Brown jamaah sekalian, diteliti dia ambil alat perekam di pohon, perekamnya dimasukkan ke pohon, dia dengarkan lewat earphone. Apa yang terjadi Pak? Tumbuhan itu punya detak ternyata kayak kita, tak 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 tak. Semakin tertarik dia. Kenapa nih tumbuhan ada detaknya kayak manusia? Kalau kita ada detaknya di tangan kita, tak tak tak, dia pun juga sama jamaah sekalian. Masya Allah, bertambah giras dia, bertambah hebat penelitiannya. 3 tahun ketemu kalau itu tumbuhan, begitu saatnya diteliti lagi, suaranya yang pohon gede, bukan hanya tak tak tak, tapi pohon itu malah suara gemuruh sekali, banter sekali. Dia teliti suara apa ini ya?
Pohon ini sama, suaranya apa? Pohon ini sama, suaranya apa? Dia pulang ke kampusnya di Inggris. Ketepatan ada mahasiswa dosen Islam. Lantas dia bertanya, wahai dosen-dosen Islam dan mahasiswa Islam di Inggris, saya mau tanya, kenapa tumbuhan itu kok ada suara detaknya, kok ada suara gemuruhnya? Dia ngomong, wahai profesor, itu agama saya udah dijelaskan. Kalau mereka bertasbih, mereka itu membaca tasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi engkau tidak tahu tasbihnya dia baca apa. Kalau manusia, subhanallah. Kalau hewan, apa tasbihnya? Kalau tumbuhan, apa tasbihnya? Dia teliti, ternyata benar ada suara-suaranya, ada tasbihnya semacam itu. Dia masuk Islam cuman karena ayat Al-Quran di As-Surah yaitu 51. Mudah-mudahan Quran jadi pegangan kita. Semoga para bapak ibu di Masjid Babus Salam ini cinta sama Al-Quran, mengkorek Al-Quran. Ayo dipelajari Al-Quran. Pelan-pelan kita insya Allah jadi hamba Allah yang kuat imannya, kuat Islamnya, fid dini wa dunya wal akhirah. Sekali lagi saya doakan panjenengan sehat wal afiat, panjang umur yang barokah. Ayo digiatkan ibadah di setengah Ramadan ini. Ila liqa ma'assalamah. Matur nuwun Ustaz Hasan atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.